dosen penguji uji kinerja PPG Daljab Angkatan 1 tahun 2022. Perkenalkan, nama saya Christina Melani Selina Rumpaidus. Saya guru SD Negeri Impres Oyehe Nabire, Kabupaten Nabire, Provinsi Papua. Sekaligus mahasiswa PPG Daljab Angkatan 1 tahun 2022 Universitas Negeri Cendrawasih, Jayapura, Papua. Pada kesempatan ini saya akan melaksanakan kegiatan praktik pembelajaran untuk memenuhi uji kinerja PPG Daljab Angkatan 1 tahun 2022 dengan mengambil materi dari tema 5 Pahlawanku, subtema 1 Perjuangan para Pahlawan, pembelajaran 1 Muatan pelajaran IPA Sifat-sifat cahaya. Untuk lebih jelasnya, berikut video pembelajaran yang telah saya laksanakan. Mohon saran dan pendapat agar kedepannya praktek pembelajaran saya lebih baik lagi. Terima kasih. Sebelum kita mulai pembelajaran di hari ini, kita akan berdoa. Dan doanya akan dipimpin oleh Filia. Teman-teman, sebelum pembelajaran hari kita berdoa. Saya bawakan menurut ajaran agama Kristen yang saya menyesuaikan. Berdoa dimulai sampai selama-lamanya. Amin. Kita nyanyikan lagu nasional Maju Tak Gentar. 1, 2, 3. Maju tak gentar, membela yang benar. Maju serentak, tentu kita menang. Majulah menang. Iya, pembelajaran kita hari ini di tema 5, subtema 1, pembelajaran 1. Tema 5 tentang pahlawanku. Ya, subtema 1, pembelajaran 1, ya, perjuangan para pahlawan. Kalian bisa lihat di halaman 7, di buku siswa halaman 7. Ya, pembelajaran hari ini kalian akan mengamati, ya, mengamati video yang akan Ibu Guru tampilkan lewat Infokus. Kemudian setelah kalian mengamati, nanti kalian akan menanya. Setelah menanya atau bertanya apa yang kalian belum paham, boleh kalian bertanya. Kemudian kalian mengeksplorasikan, kemudian mengkomunikasikan dan menyimpulkan. Ya, nanti setelah kalian mengamati video, nanti ada LKPD yang akan Ibu Guru bagikan. Ya, Ibu Guru bagikan, kalian mengerjakan LKPD, kemudian akan mempresentasikan hasil diskusinya, ya, hasil diskusi dari setiap kelompok di depan, ya. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini, ya, kalian bisa menerapkan sifat-sifat cahaya dalam kehidupan sehari-hari, ya. Ibu Guru mau tanya dulu, siapa yang tahu artinya cahaya? Ya, Farouk. Energi yang bisa dilihat manusia. Iya, cahaya adalah sebuah energi yang bisa dilihat oleh manusia. Berarti kita menggunakan indera penglihat kita untuk melihat. Siapa yang tahu indera penglihat kita? Tidak dapat mata, ya. Dengan mata kita bisa melihat segala sesuatu termasuk cahaya, ya. Cahaya kita lihat setiap hari, ya. Bentuk-bentuk cahaya atau contoh-contoh cahaya yang ada di sekitar kita. Siapa yang tahu? Iya, Mika? Lampu. Siapa lagi? Iya, Nabila? Senter. Iya, Filia? Matahari. Iya, Ikasia? Lampu kendaraan. Iya, Dafa? Lilin. Siapa lagi?
indera penglihat kita, yaitu apa tadi? Indera penglihat kita mata. Iya. Sekarang ibu guru mau putar video, kemudian kalian saksikan videonya ya. Pengetahuan alam. Di video kali ini kita telah memasuki materi baru, yaitu materi tema 5 mengenai cahaya dan sifat-sifatnya. Ini berasal dari sumber-sumber cahaya, anak-anak. Sumber cahaya itu adalah segala sesuatu yang menghasilkan cahaya. Jadi contoh sumber cahaya itu ada matahari, lampu, api, senter, dan lain sebagainya. Matahari itu merupakan contoh sumber cahaya alami, sedangkan lampu, api, dan juga senter itu merupakan contoh sumber cahaya buatan, anak-anak. Selain matahari, lampu, api, dan senter, juga terdapat sumber cahaya yang berasal dari hewan, anak-anak, yaitu contohnya adalah kunang-kunang dan ikan lentera. Nah, jadi itu adalah contoh sumber cahaya. Materi berikutnya kita akan membahas apa saja sifat-sifat cahaya. Nah, kalian perhatikan dan simak penjelasan Bu Tride berikut ini ya. Nah, jadi adapun sifat cahaya yang pertama yaitu cahaya merambat lurus. Oke anak-anak, kalian bisa perhatikan pada gambar ini. Nah, jika kita memperhatikan cahaya matahari, terlihat bahwa tampak cahayanya merambat dengan lurus, anak-anak. Cahaya matahari yang masuk ke dalam ruangan atau celah-celah rumah yang gelap tampak seperti garis putih yang lurus, anak-anak. Nah, itu artinya bahwa cahaya dapat merambat lurus. Agar lebih mengenal sifat perambatan cahaya, kalian perhatikan penjelasan putri di berikut ini ya. Nah, bisa kita buktikan dengan sebuah percobaan, anak-anak. Oke, berikut ini adalah contoh percobaan yang membuktikan bahwa cahaya itu merambat lurus. Jadi pertama-tama kita siapkan beberapa potong kertas karton yang tebal, anak-anak. Kemudian pada kertas karton ini kita berikan lubang kecil seperti ini, anak-anak. Nah, lubangnya ini kita susun membentuk satu garis lurus. Kertas karton yang sudah kita buat dan sudah kita lubangi ini kita susun sedemikian rupa seperti tampak pada gambar. Nah, setelah itu kita letakkan sebuah lilin yang menyala pada ujungnya. Nah, kemudian kita amati dari bagian ujung sini, anak-anak. Apakah yang terjadi ketika posisi ketiga lubang pada kertas karton tersebut dalam posisi satu garis lurus? Maka cahaya lilin ini dapat terlihat dengan jelas, anak-anak. Namun sebaliknya, apabila posisi ketiga lubang ini tidak dalam posisi satu garis lurus, maka cahaya lilin ini tidak tampak, anak-anak. Maka dapat kita simpulkan, cahaya merambat lurus menyebabkan terbentuknya bayangan dari benda yang terkena cahaya. Nah, dengan adanya percobaan ini, membuktikan bahwa memang benar sifat dari cahaya yaitu merambat lurus. Jadi seperti itu. Nah, selanjutnya contoh dalam kehidupan sehari-hari yang menunjukkan bahwa cahaya merambat lurus itu yaitu dapat dibuktikan dari cahaya lampu senter, anak-anak. Nah, ketika kita nyalakan akan merambat lurus seperti pada gambar. Kemudian contoh kedua itu ada pada cahaya matahari ke bumi. Nah, sinar matahari itu ke bumi tampak seperti garis lurus, anak-anak. Nah, bisa kalian lihat pada gambar ini. Kemudian contoh yang ketiga yaitu pada cahaya lampu mobil. Nah, kalian bisa perhatikan gambarnya, memang benar bahwa cahaya tersebut merambat lurus. Jadi seperti itu. Kemudian selanjutnya sifat cahaya yang kedua yaitu cahaya dapat menembus benda bening. Kalian perhatikan gambar berikut. Nah, ketika kalian menyalakan senter, kemudian kalian meletakkan sebuah gelas dengan air bening, maka cahaya senter tersebut dapat menembus gelas bening tersebut. Nah, itu menandakan bahwa cahaya dapat menembus benda bening. Kemudian contoh berikutnya, ketika kalian meletakkan sebuah gelas bening, kemudian kalian mengarahkan senter yang menyala ke tembok, maka cahaya tersebut dapat menembus tembok melalui gelas bening yang kalian letakkan. Nah, itu artinya cahaya dapat menembus benda bening.
Beda halnya jika kalian mengarahkan cahaya senter ke benda gelap. Contohnya seperti berikut, anak-anak. Ketika kalian mengarahkan cahaya senter ke benda gelap, maka cahaya tersebut tidak akan bisa menembus benda gelap tersebut, sehingga cahaya senter ini tidak bisa tembus ke belakang benda gelap tersebut, hanya bisa sampai pada permukaan benda gelap ini, anak-anak. Jadi, ketika kalian mengarahkan senter ke batu, maka cahaya senter itu tidak dapat menembus batu. Jadi dapat kita simpulkan bahwa cahaya mudah menembus benda bening dan sulit untuk menembus benda gelap. Nah, jadi itu sifat cahaya yang kedua. Selanjutnya, sifat cahaya yang ketiga yaitu cahaya dapat dipantulkan. Nah, bisa kita buktikan melalui percobaan berikut ini. Siapkan sebuah senter dan cermin datar, kemudian nyalakan senter ini dan arahkan cahayanya ke cermin datar ini. Maka cahaya yang kita arahkan ke cermin datar ini akan memantul ke benda yang lain, anak-anak. Nah, berdasarkan percobaan ini, kita bisa melihat benda karena benda tersebut memantulkan cahaya yang mengenainya. Jadi, ketika kita mengarahkan cahaya ke cermin, maka cahaya yang kita arahkan ke cermin tersebut akan memantul ke benda yang lain. Itu artinya bahwa sifat cahaya juga dapat dipantulkan. Nah, kemudian pemantulan cahaya bisa kita bedakan menjadi beberapa jenis, anak-anak. Nah, berikut ini adalah jenis-jenis pemantulan cahaya. Jenis pemantulan cahaya itu dapat kita bedakan menjadi dua, yaitu pemantulan baur dan juga pemantulan teratur. Nah, apakah yang dimaksud dengan pemantulan baur? Jadi, ya, itu ada matahari, lampu, api, senter, dan lain sebagainya. Matahari itu merupakan contoh sumber cahaya alami, sedangkan lampu, api, dan juga senter itu merupakan contoh sumber cahaya buatan, anak-anak. Selain matahari, lampu, api, dan senter, juga terdapat sumber cahaya yang berasal dari hewan, anak-anak, yaitu contohnya adalah kunang-kunang dan ikan lentera. Nah, jadi itu adalah contoh sumber cahaya. Materi berikutnya kita akan membahas apa saja sifat-sifat cahaya. Nah, kalian perhatikan dan simak penjelasan Bu Tride berikut ini ya. Nah, jadi adapun sifat cahaya yang pertama yaitu cahaya merambat lurus. Oke, anak-anak, kalian bisa perhatikan pada gambar ini. Nah, jika kita memperhatikan cahaya matahari, terlihat bahwa tampak cahayanya merambat dengan lurus, anak-anak. Cahaya matahari yang masuk ke dalam ruangan atau celah-celah rumah yang gelap tampak seperti garis putih yang lurus, anak-anak. Nah, itu artinya bahwa cahaya dapat merambat lurus. Agar lebih mengenal sifat perambatan cahaya, kalian perhatikan penjelasan putri di berikut ini ya. Nah, bisa kita buktikan dengan sebuah percobaan, anak-anak. Oke, berikut ini adalah contoh percobaan yang membuktikan bahwa cahaya itu merambat lurus. Jadi pertama-tama kita siapkan beberapa potong kertas karton yang tebal, anak-anak. Kemudian pada kertas karton ini kita berikan lubang kecil seperti ini, anak-anak. Nah, lubangnya ini kita susun membentuk satu garis lurus. Kertas karton yang sudah kita buat dan sudah kita lubangi ini kita susun sedemikian rupa seperti tampak pada gambar. Nah, setelah itu kita letakkan sebuah lilin yang menyala pada ujungnya. Nah, kemudian kita amati dari bagian ujung sini, anak-anak. Apakah yang terjadi ketika posisi ketiga lubang pada kertas karton tersebut dalam posisi satu garis lurus? Maka cahaya lilin ini dapat terlihat dengan jelas, anak-anak. Namun sebaliknya, apabila posisi ketiga lubang ini tidak dalam posisi satu garis lurus, maka cahaya lilin ini tidak tampak, anak-anak. Maka dapat kita simpulkan, cahaya merambat lurus menyebabkan terbentuknya bayangan dari benda yang terkena cahaya. Nah, dengan adanya percobaan ini, membuktikan bahwa memang benar sifat dari cahaya yaitu merambat lurus. Jadi seperti itu.
Nah, selanjutnya, contoh dalam kehidupan sehari-hari yang menunjukkan bahwa cahaya merambat lurus itu yaitu dapat dibuktikan dari cahaya lampu senter anak-anak. Nah, ketika kita nyalakan akan merambat lurus seperti pada gambar. Kemudian contoh kedua itu ada pada cahaya matahari ke bumi. Nah, sinar matahari itu ke bumi tampak seperti garis lurus anak-anak. Nah, bisa kalian lihat pada gambar ini. Kemudian contoh yang ketiga yaitu pada cahaya lampu mobil. Nah, kalian bisa perhatikan gambarnya, memang benar bahwa cahaya tersebut merambat lurus. Jadi seperti itu. Kemudian selanjutnya sifat cahaya yang kedua yaitu cahaya dapat menembus benda bening. Kalian perhatikan gambar berikut. Nah, ketika kalian menyalakan senter, kemudian kalian meletakkan sebuah gelas dengan air bening, maka cahaya senter tersebut dapat menembus gelas bening tersebut. Nah, itu menandakan bahwa cahaya dapat menembus benda bening. Kemudian contoh berikutnya, ketika kalian meletakkan sebuah gelas bening, kemudian kalian mengarahkan senter yang menyala ke tembok, maka cahaya tersebut dapat menembus tembok melalui gelas bening yang kalian letakkan. Nah, itu artinya cahaya dapat menembus benda bening. Beda halnya jika cermin datar ini, maka cahaya yang kita arahkan ke cermin datar ini akan memantul ke benda yang lain, anak-anak. Nah, berdasarkan percobaan ini, kita bisa melihat benda karena benda tersebut memantulkan cahaya yang mengenainya. Jadi, ketika kita mengarahkan cahaya ke cermin, maka cahaya yang kita arahkan ke cermin tersebut akan memantul ke benda yang lain. Itu artinya bahwa sifat cahaya juga dapat dipantulkan. Nah, kemudian pemantulan cahaya bisa kita bedakan menjadi beberapa jenis, anak-anak. Nah, berikut ini adalah jenis-jenis pemantulan cahaya. Jenis pemantulan cahaya itu dapat kita bedakan menjadi dua, yaitu pemantulan baur dan juga pemantulan teratur. Nah, apakah yang dimaksud dengan pemantulan baur? Jadi, pemantulan baur itu merupakan pemantulan yang terjadi ketika cahaya mengenai permukaan benda yang tidak rata atau bergelombang. Nah, kalian bisa perhatikan di sini, ini adalah pemantulan cahaya pada benda yang bergelombang, anak-anak. Jadi, permukaannya itu tidak halus, permukaan benda ini bergelombang. Jadi, pemantulan seperti ini kita sebut sebagai pemantulan baur. Kemudian jenis pemantulan yang kedua itu ada pemantulan teratur. Pemantulan teratur ini terjadi ketika cahaya mengenai permukaan benda yang rata, licin dan mengkilap seperti cermin, anak-anak. Nah, jadi ini adalah permukaan benda yang datar, anak-anak. Sehingga pemantulan yang terjadi pada benda datar seperti ini kita sebut sebagai pemantulan teratur. Nah, jadi itu perbedaan pemantulan baur dan pemantulan teratur. Kemudian selanjutnya, sifat cahaya berikutnya yaitu cahaya dapat dibiaskan. Untuk membuktikan bahwa cahaya dapat dibiaskan, itu kita bisa menggunakan sebagai dapat diuraikan, itu dapat kalian perhatikan pada peristiwa berikut ini. Misalnya, ketika kalian menyiram ataupun menyemprot tanaman di bawah terik sinar matahari. Ketika kalian menyemprotkan air, maka cahaya matahari tersebut akan diuraikan oleh butir-butir air yang kalian gunakan untuk menyemprot tanaman. Maka nantinya akan muncul warna-warna seperti ini, anak-anak. Ini adalah cahaya matahari yang diuraikan oleh air, sehingga menghasilkan spektrum warna merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu, atau kita singkat dengan Mejiku Ibinium. Jadi, peristiwa tersebut membuktikan bahwa sifat cahaya yang tampak berwarna putih tersebut dapat diuraikan menjadi beberapa warna. Oke anak-anak, jadi demikian materi mengenai sifat-sifat cahaya yang bisa Putri dijelaskan. Untuk mengetahui pemahaman tadi video tentang sifat-sifat cahaya. Saya ingat apa yang tadi disampaikan dalam video tadi tentang sifat-sifat cahaya ya. Yang pertama ada apa? Iya, cahaya dapat menembus benda bening. Yang kedua,
merambat lurus. Siapa lagi yang Belinda? Cahaya dapat diuraikan. Siapa lagi Ecclesia? Ya. Cahaya dapat dipantulkan. Iya, Nabila. Cahaya dapat dibiaskan. Itu tadi dalam video yang sudah kalian lihat bersama ya. Kemudian cahaya itu juga ada cahaya yang alami, ada juga cahaya buatan. Kalau alami berarti yang sudah ada ya. Contohnya cahaya apa yang alami? Nah, iya Keren? Matahari. Kalau buatan? Lampu. Iya, lampu. Iya. Itu iya, api. Itu contoh cahaya yang alami dan buatan. Ya, sekarang Ibu Guru mau jelaskan lebih singkat lebih ini lagi lewat media PowerPoint. Iya. Pelajaran kita hari ini ya tentang sifat-sifat cahaya. Ya. Ini tujuan pembelajaran kita. Tadi sudah di video ya, tujuan pembelajaran kita hari ini kita bisa menerapkan sifat-sifat cahaya dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian ya, cahaya adalah bentuk energi yang dapat dilihat oleh mata. Ya, contohnya ini ada matahari, ada cahaya bulan, cahaya lampu, lilin, api, senter. Itu contoh-contoh cahaya. Ya, jadi cahaya adalah bentuk energi yang dapat dilihat oleh mata. Sifat-sifat cahaya. Tadi sudah kalian sebutkan. Guru mengulang lagi. Ya, yang pertama, cahaya dapat merambat lurus. Ini contohnya. Cahaya matahari, ya, yang masuk lewat jendela. Kemudian nanti kita akan melakukan percobaan. Ini contohnya. Kemudian yang kedua, ini contoh lagi ya. Contoh dalam kehidupan sehari-hari, sinar matahari, ya. Kemudian ada lampu senter, ada cahaya, cahaya kendaraan, lampu cahaya kendaraan. Iya. Kemudian yang kedua, cahaya dapat menembus benda bening. Ya, contohnya ini. Ada senter, ada air, ya. Kita nyalakan senter, kemudian arahkan cahaya senter ke benda bening. Pasti di sebelah benda itu ada cahaya ya, dapat menembus benda bening. Nah, sekarang kalau kita arahkan senter ke bukan benda bening, cahayanya bisa menembus kan tidak? Tidak ya. Jadi cahaya mudah menembus benda bening dan sulit menembus benda gelap. Sekarang cahaya dapat dipantulkan. Ya, contohnya itu senter ya, cahaya senter kita arahkan ke
materi kita hari ini. Jadi alat peraga yang Ibu Guru sudah bagikan itu dicoba ya. Lilinnya dibakar, kemudian kartonnya disusun untuk mengetahui cahaya dapat merambat dulu. Iya, berarti cahaya dapat dipantulkan. Kemudian yang berikut, sifat cahaya yang berikut yaitu cahaya dapat diuraikan. Itu kita bisa lihat contohnya apa cahaya matahari yang diuraikan oleh butir-butir air. Iya, sekarang berdasarkan percobaan tadi kalian mengerjakan LKPD yang sudah Ibu Guru bagikan. Dikerjakan. Lihat buku. Kerjakan LKPD-nya.
kumpul. Ya, waktunya sudah selesai ya. Iya, pembelajaran kita hari ini tadi tentang sifat-sifat cahaya. Ya, Ibu Guru mau tanyakan, apa yang sudah kalian pelajari hari ini? Iya, Filia? Iya, tentang sifat-sifat cahaya. Ya. Ada yang masih ingat? Ada berapa sifat-sifat cahaya? Siapa? Iya, Mika? Ada 5. Iya. Apa saja? Yang pertama, Gifty. Saya dapat merambat lurus. Dia dapat? Saya mendapat sadar. Dapat dipantulkan. Ya, Yasiel. Dapat dibiaskan. Ya, Belinda. Iya, dapat diuraikan. Jadi itu 5 sifat cahaya. Yang pertama, merambat lurus, kemudian menembus benda bening, dapat dipantulkan, dapat dibiaskan, dan dapat diuraikan. 5 sifat cahaya itu bisa kalian temukan dalam kehidupan sehari-hari. Bisa atau tidak? Bisa. Ya, ada contoh dari 5 sifat cahaya itu dalam kehidupan sehari-hari. Iya. Kita akan mengakhiri pembelajaran kita di hari ini. Bu Guru harap tugas di buku PR-nya harap dikerjakan ya. Kita akan jumpa kembali pada pembelajaran berikut. Untuk mengakhiri pembelajaran kita di hari ini, kita akan akhiri dengan doa. Dan doa ini akan dipimpin oleh Dava. Doa yang saya bawakan menurut agama Islam yang lain Ya, demikian pembelajaran kita di hari ini. Sampai jumpa